Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Wiryani dari kelas 2C dengan NIM 222111380. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang ulumul Quran. Membahas tentang 1. Pengertian ulumul Quran, kedua sejarah perkembangan, yang ketiga ruang lingkup ulumul Quran, dan yang keempat cabang-cabang ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran. Ulum Al-Quran atau kajian Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilm, artinya al-fah wal al-idra, paham dan penguasaan. Ulum Al-Quran seperti yang dikenal saat ini tidak serta-merta muncul sebagai kumpulan yang lengkap. Melalui proses yang panjang, ulumul Al-Quran mengalami perkembangan yang serentak dan berkesinambungan. Proses kemajuan tersebut merupakan hasil dari sikap para ulama yang memiliki kecenderungan berbeda-beda dalam mempelajari Al-Quran. Yang kedua, sejarah perkembangan ulumul Quran. Disebut bahwa pada masa Nabi, semua masalah selalu dikembalikan kepada beliau. Oleh karena itu, kebutuhan ulum Al-Quran tidak diperlukan pada saat itu. Setelah beliau meninggal dan kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khulafa al-Risyidin, ilmu Al-Quran mulai terlihat. Khususnya dimulai ketika Utsman mempersiapkan jalan bagi penulisan Al-Quran bin Affan. Oleh karena itu, tentunya ilmu yang pertama adalah ilmu ras Al-Quran karena berkaitan dengan tulisan. Status Utsman sebagai perintis pertama keilmuan Al-Quran membuat namanya tertulis dalam Ras al-Utsman. Yang ketiga, ruang lingkup ulumul Quran. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan ulumul Al-Quran terus berkembang, sehingga bidang penelitiannya juga sangat luas. Pembahasan ulumul Al-Quran yang ada meliputi Al-Quran itu sendiri, penamaannya, akarnya, maknanya, dan hakikatnya. Perbedaan hadis qudsi, kemudian wahyu yang mengaburkan maknanya, kemudian dan terjadinya wahyu, cara turunnya mereka kepada malaikat dan rasul, cara asalnya, diselimuti misteri, masalah pengumpulan sejak masa Nabi hingga terbitnya Al-Quran yang resmi dinyatakan sebagai bentuk finalnya. Selain itu juga membahas asbab al-nuzul, ayat-ayat yang datang di Mekah dan Madinah dari awal surah, ilmu qiraah dan ahlinya, nasik, mansuk, ras Al-Quran, muhkam dan mutasyabin, tafsir, mukjizat, dan banyak lagi. Yang keempat, cabang-cabang ulumul Quran. Objek-objek kajian yang menjadi pokok pembahasan seperti yang disimpulkan di atas itu sangat banyak. Demikian juga ilmu-ilmu yang memfokuskan pengkajian pada objek pembahasan di atas juga banyak. Cabang ilmu-ilmu itulah yang membentuk ulumul Al-Quran. Hasbi al-Siddiq menjelaskan muatan-muatan yang dibahas di dalam ulumul Al-Quran yang terpokok meliputi 1. Ilmu mawatih al-nuzul, yang kedua ilmu tawarik al-nuzul, yang ketiga ilmu asbab al-nuzal, yang keempat ilmu qiraat, yang kelima ilmu tajwid, yang keenam ilmu gharib Al-Quran, yang ketujuh ilmu frab Al-Quran, yang kedelapan ilmu wujah wa al-nazair, yang kesembilan ilmu muhkam, yang kesepuluh ilmu nasik al-munsuk. Yang ke-11 ada Ba'di Al-Quran, ke-12 ilmu Ijaj Al-Quran, yang ke-13 ilmu munasabah, yang ke-14 ilmu Ahsam Al-Quran, yang ke-15 ilmu amsilah Al-Quran, yang ke-16 ilmu Jabal Al-Quran, yang ke-17 terakhir ilmu adab al-tilawah.
Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.